Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sisonia, NPM 1950519. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah. Sebelumnya, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pengertian makalah, yang kedua ada karakteristik makalah, yang ketiga ada ciri-ciri makalah, yang keempat ada fungsi makalah, yang kelima ada syarat penyusunan makalah, yang keenam ada sistematika makalah hasil penelitian, yang ketujuh ada makalah konseptual, dan yang kedelapan adalah sistematika makalah konseptual. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Selanjutnya ada karakteristik makalah. Karakteristik makalah ini terdapat 4 poin. Poin pertama merupakan hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan kegiatan lapangan yang sesuai dengan cangkupan permasalahan tertentu. Yang kedua, ada mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan meramu berbagai informasi menuju kesatuan isi. Yang keempat, ada menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi sebagai sumber yang akan dikaji. Selanjutnya ada ciri-ciri makalah. Ciri-ciri makalah ini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu dalam pembuatan makalah kita harus cermat dan mengetahui ketepatan waktunya, kejelasan, dan kesederhanaannya. Yang kedua ada objektif. Dalam pembuatan makalah juga kita harus objektif atau kita harus mengambil fakta-fakta yang terjadi. Yang ketiga itu menunjukkan kejujuran ilmiah penulisnya. Yang keempat menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Yang kelima yaitu kompak, berkelanjutan, dan lancar. Selanjutnya ada fungsi makalah. Fungsi makalah ini untuk melatih penyusunan karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua untuk memperluas wawasan. Yang ketiga untuk memberikan sumbangan pemikiran. Dan yang keempat untuk memberikan manfaat baik bagi konsep keilmuannya. Selanjutnya juga ada syarat penyusunan makalah. Syarat penyusunan makalah ini kita harus menguasai bidang ilmu yang relevan dengan tema makalah. Yang kedua, penulis harus menuangkan gagasan dan teori-teori secara sistematis dalam bentuk alur pikiran yang logis sehingga mudah ditangkap maknanya oleh si pembaca. Selanjutnya ada sistematika makalah hasil penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi. Nah, kata pengantar dan daftar isi ini bersifat mana suka. Yang keempat ada abstrak, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada kajian literatur, yang ketujuh ada metode, yang kedelapan ada hasil dan analisis, yang kesembilan ada simpulan dan saran, yang ke-10 ada daftar pustaka, yang ke-11 ada rujukan atau acuan, dan yang ke-12 ada lampiran jika ada. Nah, yang berikutnya ada makalah konseptual. Makalah konseptual merupakan makalah hasil pemikiran atau ide mendalam dan kritis tentang makalah dalam bidang tertentu atau bidang ilmu tertentu yang tidak mencantumkan metode penelitiannya. Mengapa begitu? Karena tidak ditulis berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tetapi berdasarkan gagasan penulis yang diperoleh dari pengalaman, fenomena, fakta, atau dari hasil penelitian orang lain. Nah, dari pengertian makalah konseptual yang sebelumnya, makalah konseptual juga memiliki sistematika. Yang pertama ada judul, pendahuluan, latar belakang masalah, dan tujuan. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga ada pembahasan yang dirinci dalam beberapa judul subbab. Yang keempat ada simpulan dan saran. Yang kelima ada daftar rujukan atau daftar pustaka. Yang keenam ada lampiran, itu jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sundiani Lestari, NPM 1950520, kelas A. Saya akan melanjutkan materi teman saya. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu kata pengantar. Kata pengantar dikatakan baik jika dalam kata pengantar tersebut berisi tentang
Kalimat panjat puji syukur. Contohnya, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaannya. Yang kedua, yaitu penyampaian rasa terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan makalah. Contohnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Yang ketiga, alasan penulisan makalah. Contohnya, sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang keempat, ada harapan dan juga kerelaan mendapat kritik dan saran. Yang keempat, harapan dan juga kerelaan mendapat kritik dan saran. Contohnya, dan penulis memahami jika makalah ini tentu jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat kami butuhkan guna memperbaiki karya-karya kami di lain waktu. Beberapa hal tersebut biasanya pasti ditulis dalam kata pengantar. Akan tetapi ada juga pemakalah yang menambahkan unsur lain seperti doa-doa, kelebihan, bahkan kekurangan makalah. Bagian pendahuluan atau umumnya dikenal dengan bab 1 merupakan salah satu dari 3 bagian penting dalam sebuah karya ilmiah. Pendahuluan berisikan yang pertama, latar belakang pembuatan makalah, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penulisan makalah, yang keempat, manfaat penulisan makalah, yang kelima, prosedur penulisan makalah. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, menyajikan masalah-masalah yang mendorong penulisan makalah dan alasan mengapa masalah tersebut penting dibahas oleh penulis. Yang pertama, ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Yang kedua, alasan penting menyelesaikan masalah. Yang ketiga, alternatif untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Bahasa adalah yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultural suatu bangsa. Dengan kata lain, bahasa menunjukkan bangsa. Itu sebabnya penting bagi bahasa Melanesia melestarikan sekitar 250 bahasa etnisnya dari arus dominasi bahasa Indonesia. Sejauh mana dominasi itu? Apa dampaknya? Bagaimana proses historinya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting sebagai upaya melestarikan identitas bangsa Melanesia yang selama ini lebur dalam NKRI dan dalam banyak hal justru mengalami Jawanisasi. Ini kontradiktif dengan gagasan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Yang kedua, alasan penting menyelesaikan masalah. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik itu sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa. Yang ketiga, alternatif untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, maka dalam makalah ini kami mencoba untuk mensajikan pembahasan tentang sumber bahasa Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dijawab atau dibahas. Jumlah rumusan masalah harus sesuai dengan jumlah tujuan, jumlah butir pembahasan, dan jumlah simpulan. Biasanya rumusan masalah itu selalu menggunakan tanda tanya. Contohnya, bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia? Bagaimana proses peresmian nama bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Peristiwa-peristiwa penting apakah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia? Yang ketiga, ada tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan makalah berisi informasi yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan masalah. Contohnya, makalah ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Yang kedua, mengetahui proses peresmian nama bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui alasan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat, mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Manfaat penulisan makalah.
Secara teoretis, biasanya berkenaan dengan pengembangan keilmuan atau minimal berisi pernyataan dukungan terhadap suatu konsep keilmuan, manfaat tertentu. Contohnya, kita lihat manfaat teoretis. Secara teoretis, makalah ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. A. Melestarikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. B. Pedoman dan acuan untuk menambah pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Secara praktis, ada dua. Yang pertama, bagi pembaca. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Contoh manfaat bagi pembaca, diharapkan makalah ini dapat menjadi wawasan bagi pembaca mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, juga menjadi bahan referensi untuk penelitian atau penulisan makalah selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi penulis. Contohnya, manfaat yang dirasakan penulis yaitu menambah wawasan mengenai penulisan makalah, juga mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Prosedur makalah. Prosedur makalah berisi mengenai pendekatan, metode, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. Yang pertama, pendekatan penulisan makalah. Pada penyusunan makalah ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan terhadap pemahaman sesuatu secara mendalam pada suatu permasalahan yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Yang kedua, metode penyusunan. Pada penyusunan makalah ini, penulis menggunakan analisis dokumen. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Adapun dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan data melalui studi literatur. Yang ketiga, teknik analisis data. Adapun dalam penyusunan makalah ini, penulis menganalisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan teknik analisis isi. Teknik analisis isi adalah penulisan yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau cetak. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama memuat teori-teori, yang kedua memuat teori dan pendapat penulis. Yang pertama, contoh memuat teori-teori. Jang dinamakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Jang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi, Jang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu. Itu merupakan teori-teori. Kemudian contoh dari memuat teori dan pendapat penulis. Sejarah tumbuh dan berkembang bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno dari kerajaan Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Lia Indah Purnama, NPM 1950521. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada pembahasan. Merupakan hasil karya penulis. Jenis pembahasan itu ada 3. Pembahasan analisis, pembahasan eksposisi, dan pembahasan aplikasi. Contoh, peresmian nama bahasa Indonesia. Secara sejarah, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur maupun hazanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Di depan sini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Lalu ada C. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Itu ada 4 faktor. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Tidak ada bahasa kasar dan tidak ada bahasa halus. Lalu ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu untuk
dijadikan bahasa nasional. Bahasa Melayu merupakan kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. D. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Di sini ada 17 poin. Maaf sebelumnya, tidak akan saya bacakan. Lalu ada bab 3 penutup. Kesimpulan. Pada bab penutup ini berisi kesimpulan besar dari seluruh pembahasan teori dan data dalam makalah. Kesimpulan ini bisa sesuai dengan hipotesa awal, namun juga hasilnya bisa berbeda. Yang jelas, kesimpulan harus mengandung jawaban atas tujuan yang dituliskan dalam bab 1. Contohnya, seperti pada slide di depan, ini ada 4 poin. Lalu ada daftar pustaka, adalah sebuah daftar yang berisi semua buku atau tulisan yang dijadikan referensi atau landasan dalam suatu penulisan makalah atau penelitian. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Lalu ada aturan umum penulisan makalah. Ini ada 5 poin. Menggunakan huruf Times New Roman, Arial, atau Tahoma. Tapi kebanyakan itu menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Lalu memiliki jarak spasi 1,5 sampai 2 kecuali abstrak. 3. Subbab dan sub dari subbab diketik dengan huruf kapital pada awal kata. Bila panjang diketik 2 baris 1 spasi. 4. Mulai kata pengantar hingga sebelum bab 1 menggunakan penomoran halaman I. Kelima, penomoran pada sudut kanan atas di bawah bab. Ini adalah contoh penomoran yang benar. Jadi ada misalkan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah itu bisa menggunakan A atau bisa juga menggunakan 1.1 dan seterusnya seperti pada slide di depan ini. Ini adalah contoh yang penomoran yang benar. Lalu ada lembar judul. Ditulis menggunakan huruf kapital seluruhnya. Anak judul menggunakan huruf kapital di awal dengan font 12. Besar font huruf judul itu 12 sampai 18. Seperti contoh, pengaruh orang tua terhadap bahasa anak. Ini menggunakan huruf kapital semua. Lalu ada kajian psikologi terhadap anak balita. Ini hanya menggunakan huruf kapital di awal. Lalu jenis karya ilmiah ditulis menggunakan huruf kapital semua. Contohnya makalah, itu huruf kapital semua. 2. Tujuan penulisan makalah ditulis dengan jelas dengan fontnya itu 12. Lalu contohnya disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah landasan pedagogik. Ketiga, identitas penulis dicantumkan lengkap dan jelas, diikuti kata disusun dan titik 2 jika penulisnya 1 orang tanpa titik 2. Ini contohnya disusun oleh titik 2 karena di sini disusun oleh 2 orang. Jika misalkan disusun hanya 1 orang itu tidak memakai titik 2. Lalu ada lembaga penulis. Diketik menggunakan huruf kapital sebagai berikut. Program studi atau jurusan, fakultas, universitas atau sekolah, nama kota, dan tahun. Ada yang ditanyakan? Terima kasih.